Total hiperbilirubinemi. Nah, di sini sama aja kayak Icterus neonatorum. Jadi ini adalah keadaan klinis yang ditandai dengan warnanya kuning, baik pada kulit dan sklera, akibat akumulasi bilirubin unconjugated atau indirect atau yang tak terkonjugasi secara berlebih. Nah, secara klinis sih mulai tampak kuning bila kadar bilirubin totalnya itu 5-7 mg per desiliter. Nah, neonatus di sini pada bayi baru lahir usia 0-29 hari. Secara epidemiologis sih kuning pada bayi itu normal ya, fisiologis paling sering. Nah, terjadi pada 60% bayi cukup bulan dan 80% pada bayi kurang bulan. Jadi memang sering dan ini sifatnya sebagian besar bersifat fisiologis. Untuk etiologinya, yang pertama memang produksi bilirubinnya itu berlebih. Nah, hal ini bisa terjadi akibat hemolisis pada eritrosit. Contohnya pada keadaan inkompatibilitas ABO, kemudian juga resus. Kemudian yang kedua trauma jalan lahir, jadi terbentuk cefalohematom atau memar, di mana nanti eritrositnya bisa luruh, akhirnya nanti lisis dan Hb-nya itu bisa meningkat. Kemudian polisitemia, ini memang eritrositnya yang banyak dan biasanya terjadi pada ibu dengan riwayat TM dan bayinya itu makrosomia. Kemudian juga ada gangguan konjugasi. Nah, ini bisa terjadi pada breast milk jaundice, Gilbert syndrome, sama Crigler-Najjar syndrome. Nah, yang Crigler-Najjar syndrome ini memang tidak punya enzim untuk mengkonjugasi gitu. Nah, untuk penyebabnya yang lain itu selanjutnya ada terkait ASI. Nah, ini bisa ada breast milk sama breastfeeding. Kalau breast milk ini memang si ASI-nya itu mengandung kadar progesteron yang tinggi sehingga nanti bisa mengganggu suatu konjugasi bilirubin dari indirect menjadi direct. Jadi aktivitas dari glukuronidasenya itu tidak efektif sehingga nanti menghambat ambilan bilirubin oleh hepar. Sedangkan yang breastfeeding jaundice ini kebalikannya, di mana ASI-nya itu tidak mencukupi kebutuhan si bayi, sehingga ini merupakan fisiologis gitu. Kemudian selanjutnya adalah ekskresi bilirubin yang terganggu dan biasanya terjadi karena masalah anatomis. Contohnya pada atresia biliar, kista choledochus, atau Dubin-Johnson syndrome. Atau kombinasi itu bisa ada prematur kalau infeksi seperti TORCH, sepsis, dan ISK. Gangguan genetik seperti mikrosefali atau wajah dismorfi. Nah, adapun obat-obatan yang menyebabkan kuning pada bayi itu bisa seperti diazepam, erythromycin, streptomycin, chloramphenicol, oksitosin, dan obat golongan sulfa. Kalau gangguan metabolik seperti hipotiroid kongenital, galaktosemia, Gilbert syndrome, sama juga Crigler-Najjar syndrome. Nah, ini faktor risikonya itu dibagi berdasarkan usia kehamilan lebih dari sama dengan 35 minggu. Ada faktor risiko mayor, faktor risiko minor, sama faktor risiko yang kurang ini. Nah, untuk faktor risiko mayor, biasanya memang kadar total bilirubin serumnya itu ada di zona risiko tinggi. Nah, ini yang ada di paling atas ya, yang high risk zone dengan persentil 95. Nah, usia kehamilannya itu 37-38, jadi prematur bayinya gitu ya. Kemudian penyakit kuning diamati sebelum Nah, di sini usia kehamilannya kalau yang risiko mayor 35-36 minggu, jadi semakin muda semakin tinggi risikonya terkena. Lalu ikterusnya itu dalam 24 jam pertama dan biasanya faktor risikonya itu lebih tinggi pada bayi yang punya golongan darah itu berbeda dengan si ibunya. Kemudian tapi syaratnya itu tes antiglobulin directnya itu harus positif. Kemudian juga bisa karena defisiensi G6PD. Nah, saudara yang sebelumnya menerima fototerapi, jadi ini si kakaknya itu memang pernah menerima fototerapi, nanti beda halnya sama yang minor. Kemudian juga risikonya tinggi jika terjadi sepalhematom atau memar yang signifikan. Kemudian ASI eksklusif, terutama jika menyusuinya tidak berjalan dengan baik. Nah, ini bisa nanti berhubungan sama breastfeeding jaundice dan ras Asia Timur. Kemudian untuk faktor risiko minor, nah ini kadar total bilirubin serumnya itu ada di zona risiko yang intermediate ini ya, high intermediate risk zone. Kemudian usia kehamilannya
umurnya 37-38 minggu, dan penyakit kuningnya itu bisa ada sebelum pulang ya. Lalu saudaranya itu memang pernah ada sakit kuning, tapi tidak sampai fototerapi. Dan bayi makrosomia dari ibu yang DM, usia ibu lebih dari sama dengan 25 tahun dan jenis kelamin laki-laki. Nah, ini untuk yang faktor risiko kurang, biasanya tingkat bilirubin serumnya ada di zona risiko rendah dan usia kehamilannya 41 minggu, pemberian susu botol eksklusif, dan biasanya ras kulit hitam ini ya secara statistik lebih rendah risikonya dan keluar dari rumah sakit setelah 72 jam. Nah, klasifikasi berdasarkan etiologinya juga ada yang ikterus fisiologis sama patologis. Nah, yang fisiologis ini memang mencapai puncak biasanya pada 5-6 mg per desiliter pada hari ketiga sampai keempat. Nanti beda sama yang patologis yang terjadi pada 24 jam pertama setelah lahir. Yang fisiologis ini setelah 3-4 hari kehidupan, nanti setelah 1 minggu itu biasanya menurun, berangsur-angsur. Nah, kemudian peningkatan bilirubin hingga 12 mg per desiliter mungkin bisa saja terjadi. Lalu bayi dengan beberapa faktor risiko yang tadi, bilirubin serumnya itu bisa meningkat hingga 17 mg per desiliter. Jadi masih bisa ditoleransi. Sedangkan yang patologis tadi selain 24 jam pertama muncul kuning, dan bilirubin serumnya itu dia meningkat lebih gila-gilaan gitu, lebih dari 5 mg per desiliter dalam sehari. Kemudian bilirubin serumnya juga lebih dari 17 mg per desiliter pada bayi yang dapat ASI. Lalu ikterusnya itu menetap, biasanya setelah 14 hari dia bisa menetap, dan bilirubin direknya, nah di sini bedanya. Biasanya yang patologis itu bisa juga bilirubin direknya lebih dari 2 mg per desiliter, contohnya pada kasus yang atresia biliar atau kolestasis gitu. Nah, untuk perbedaan antara breast milk jaundice sama breastfeeding, kalau breast milk ini biasanya bisa muncul pada bayi cukup bulan setelah hari ke-7 konsumsi ASI, karena tadi kan penyebabnya itu memang karena kadar progesteron yang tinggi di dalam ASI ibu. Jadi menghambat ambilan si bilirubin, intinya sih nggak bisa dikonjugasi gitu. Nah, untuk yang breastfeeding ini kebalikannya, asupan susunya yang ASI rendah gitu produksinya. Nah, ini patofisiologinya dari sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada bayi baru lahir itu umur eritrositnya lebih pendek dibandingkan orang dewasa, jadi hanya 60-80 hari, kemudian dihemolisis. Akibatnya apa? Berarti nanti HB-nya itu semakin lebih banyak daripada normalnya gitu pada bayi, walaupun itu memang normal pada bayi. Nah, nanti kalau HB-nya itu dipecah jadi hem sama globin, kemudian si hemnya ini nanti akan direduksi dan direduksi, akhirnya nanti jadi biliverdin. Sifat biliverdin ini larut dalam air, tapi pada saat diubah menjadi bilirubin indirect, nanti sifatnya itu tidak larut dalam air namun larut dalam lemak, sehingga si bilirubin yang indirectnya ini lebih tinggi. Kemudian yang kedua dari sebelah kiri itu aktivitas dari enzim glucuronil transferasenya turun. Nah, seperti yang kita tahu, enzim tersebut itu fungsinya untuk mengkonjugasi dari bilirubin indirect menjadi direct. Sehingga nanti kalau misalkan aktivitas enzim tersebut turun, akibatnya ya berarti bilirubin indirectnya semakin meningkat. Kemudian ligandin. Nah, ini ligandin ini merupakan suatu protein pembawa si bilirubin. Jadi normalnya kan di sirkulasi itu sebelum masuk ke hepar, bilirubin indirect ini akan digandeng atau dibawa oleh si albumin. Nah, pada saat masuk hepar nanti ikatan albumin sama bilirubin indirectnya itu akan lepas. Kemudian bilirubin indirectnya ini harusnya berikatan dengan si ligandin supaya nanti bisa dikonjugasi oleh yang glucuronil transferase enzim. Nah, karena ligandinnya nggak ada, berarti si bilirubin indirectnya nggak bisa dikonjugasi gitu. Sehingga nanti level dari bilirubin indirect bisa meningkat. Kemudian keadaan patent ductus venosus ini bilirubinnya itu tidak melewati bagian liver, jadi
dia melewati vena umbilikal, sehingga nanti langsung berarti otomatis ya bilirubin indirectnya meningkat. Nah, untuk keadaan breast milk di mana ibu dengan progesteron yang tinggi ya di dalam ASI-nya diduga. Nah, ini akan terjadi peningkatan si beta glukuronidase, sehingga nanti beta glukuronidase ini bisa unconjugated, jadi bisa dekonjugasi dari bilirubin si bayi tersebut, sehingga nanti bilirubin yang indirectnya bisa meningkat, akhirnya nanti siklus enterohepatiknya pun ikut meningkat, akhirnya nanti bilirubin indirectnya meningkat. Nah, kalau yang breastfeeding dimana tadi karena ASI-nya itu tidak mencukupi ya pada bayi tersebut, bisa karena menyusuinya kurang baik, kemudian bisa memang terjadi crack pada puting susunya. Nah, nanti laktasinya itu gagal ya, bisa menyebabkan dehidrasi sama kelaparan pada bayi, akhirnya nanti motilitas si usus bayi tersebut jadi turun, sehingga nanti bilirubin yang indirectnya meningkat. Siklus enterohepatiknya jadi meningkat, nanti bilirubinnya itu diabsorpsi kembali. Nah, dari semuanya tersebut, terutama ini yang bilirubin indirectnya yang meningkat dan akhirnya nanti bisa menyebabkan jaundice. Ini sama saja. Nah, untuk manifestasi klinisnya, bisa sih kita periksa secara klinis, tapi di dalam ruangan yang memang pencahayaannya baik. Lalu juga kita bisa melakukan penekanan ringan ya pada kulit bayi. Jadi nanti dilihat kuning atau enggak. Nah, biasanya sifatnya itu kuningnya dari penyebarannya kita kenal sebagai cephalocaudal. Jadi dari wajah sampai kaki. Jadi semakin ke distal nanti kadar bilirubinnya itu semakin tinggi biasanya. Nah, kalau misalkan bilirubin indirectnya yang meningkat, biasanya kuningnya itu tampak cerah atau oranye. Sedangkan kalau bilirubin directnya yang meningkat, ini biasanya dicurigai adanya obstruksi. Warnanya itu corak kuning kehijauan dan keruh. Kemudian, untuk hiperbilirubinemi yang berat bisa menyebabkan lesu, pola makan jadi turun, dan bisa berkembang jadi ensefalopati bilirubin akut atau kita kenal sebagai Kern-Icterus. Nah, bagaimana pemeriksaan penunjang secara klinis? Kita bisa melakukan pemeriksaan ikterometer Kramer. Jadi nanti ada klasifikasinya di slides yang berikutnya. Nah, atau bisa juga bilirubinometer seperti gambar yang ada di kanan gitu ya. Namun secara klinis sih ini kurang dianjurkan dan lebih baik lagi kita penilaiannya secara objektif dengan menilai kadar bilirubin serum. Nah, bisa juga yang lainnya setelah kadar bilirubin serum, kita juga untuk memastikan atau meningkatkan diagnosis etiologi bisa periksa golongan darah ibu dan bayi, juga resusnya, lalu juga SADT untuk menilai dari morfologi eritrositnya, kemudian hitung retikulosit, dan juga Coombs kita bisa nilai ya. Nah, tambahan juga jangan lupa, bisa fungsi hepar mungkin karena tadi ya bisa juga kuning disebabkan karena hepatitis. Kemudian untuk evaluasi infeksi, kita bisa periksa CRP-nya, lalu juga infeksi kongenital kita kalau ada curiga saja, ini tidak, yang tambahan ini tidak dilakukan secara rutin, dan screening juga G6PD. Nah, ini yang tadi ya ikterometer Kramer. Walaupun hal ini tidak sebagai pemeriksaan yang dianjurkan gitu, karena kan tiap kulit bayi itu berbeda-beda ya. Bisa saja kulitnya itu cerah ya, misalkan kalau bayinya kulitnya cerah, kadar bilirubin 9 mg itu sudah mungkin terlihat kuning. Berbeda dengan yang kulitnya gelap, mungkin kadar 9 mg per desiliter itu tidak terlihat warna kuning gitu. Nah, ini berdasarkan Kramer, jadi ada 5 zona ya. Nah, ini bagaimana cara alur diagnostik dari etiologi NH tadi ya. Kalau misalkan ada bayi baru lahir ikterus ya kuning, secara klinis kita periksa kadar bilirubinnya. Nah, kalau bilirubinnya itu lebih dari 12 mg per desiliter, kita lakukan tes Coombs. Kalau kurang dari 12, kita cukup observasi saja, karena memang biasanya bilirubin pada bayi memang meningkat ya setelah lahir gitu. Nah, kalau pada saat tes Coombs positif, maka kita periksa antibodinya terhadap rhesus atau ABO.
Kalau bilirubin indirectnya, test CUMS-nya negatif, kita periksa bilirubin direct. Kalau lebih dari 2 tadi kemungkinannya contohnya ada obstruksi biliar, kemudian bisa ada hepatitis dan sepsis. Tapi kalau kurang dari 2 mg per desiliter, kita periksa hematokritnya. Kalau misalkan tinggi ya ada polisitemia. Tadi contohnya ya pada bayi makrosomia yang lahir dari ibu penderita DM contohnya. Kemudian kalau HT-nya normal atau turun, kita periksa morfologi eritrosit, retikulosit, ini pakai sediaan darah tepi. Jadi pakai apusan darah tepi. Kita periksa kalau misalkan abnormal, memang ada kelainan seperti membran eritrosit, contohnya spherositosis. Kemudian bisa juga karena adanya inkom dari ABO atau obat. Tapi kalau misalkan saat SADT-nya normal, ini biasanya fisiologis, bisa karena ASI atau memang ada perdarahan interna atau hipotiroid. Ini kita periksa nanti Pak kadar TSH-nya, kemudian asfiksia sama obat juga bisa. Nah, ini untuk tata laksana prinsipnya sih kita mengeliminasi atau mengkonjugasi ya si bilirubin indirect jadi direct gitu supaya mencegah terjadinya ensefalopati bilirubin tadi atau kernicterus. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan cara fototerapi dan juga transfusi tukar. Nah, kita itu harus pertama kita fototerapi dulu ya pakai sinar. Nah, fototerapi ini indikasinya jika bilirubin sudah mencapai 10 mg per desiliter pada usia 12 jam. Bilirubin 12 mg per desiliter pada usia 18 jam. Bilirubin 14 mg per desiliter 24 jam atau bilirubin 15 mg per desiliter setiap waktu. Jadi tidak berdasarkan hari tapi jam gitu. Nah, ini untuk fototerapi sendiri yang pertama ini yang sebelah kanan ya. Nah, fototerapi ini tergantung panjang gelombang cahayanya. Jadi ada panjang gelombang cahaya tertentu 430 sampai 490 nanometer. Dan jarak dari lampu ke bayi tersebut jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat. Kalau misalkan terlalu dekat takutnya terjadi luka bakar. Nah, biasanya itu kalau terlalu jauh juga nanti efeknya itu nggak kerasa gitu ya. Gitu. Yang harus diperhatikan, yang pertama itu pada saat fototerapi, posisi bayi itu harus sering juga diubah gitu. Kurang lebih 4 sampai 4 jam ya kita balikan bayi gitu. Lalu hentikan kadarnya jika memang si kadar bilirubinnya kurang dari 13 sampai 14 mg per desiliter. Nah, kemudian sebelum fototerapi, mata bayi kita harus tutup pakai posi untuk mencegah kerusakan dari kornea. Suhunya juga kita harus tetap jaga karena pada saat fototerapi ya tentu bayinya itu ditelanjangkan ya biasanya. Kemudian juga gunakan kain putih untuk menutupi seluruh kotak inkubator supaya cahaya yang dipantulkannya itu sebanyak mungkin pada bayi. Dan selama fototerapi, pemberian cairan dan asupan nutrisi tetap kita berikan ya. Jadi ASI-nya memang selalu kita berikan harus. Nah, ini pengelolaan bayi kuning pada bayi baru lahir cukup bulan dan sehat menurut usia atau jam. Nah, intinya sih di sini kalau misalkan kurang dari 24 jam, maka kita tata laksananya itu bukan dilakukan fototerapi atau transfusi tukar, tapi kita pantau lebih lanjut karena biasanya memang bukan karena yang fisiologis. Nah, kalau lebih dari itu biasanya memang lebih dari 24 jam, tata laksananya adalah fototerapi. Dan kalau misalkan gagal fototerapi, kita transfusi tukar gitu. Nah, ini juga kurang lebih sama ya. Pedoman fototerapinya ini berdasarkan ada atau tidak faktor risiko gitu. Nah, kemudian ada juga penyulit terapi sinar atau ya semacam efeknya ya, efek samping. Nah, kalau misalkan si bayi biasanya yang Brown's baby syndrome ini kalau bayi kuning karena yang direknya juga meningkat, ini biasanya akan terjadi Brown's baby syndrome kalau di sinar gitu. Mekanismenya sendiri ini karena berkurangnya ekskresi hepatik dari fotoproduk bilirubin. Yang kedua bisa diare karena bilirubin indirect yang ini bisa menghambat laktase ya.
Kemudian hemolisis, di mana fotosensitivitas mengganggu sirkulasi eritrosit. Bisa juga dehidrasi karena menyerap energi foton. Kemudian juga ruam kulit. Si fotonya itu, si sinarnya bisa merangsang sel emas nanti mengeluarkan sitokin. Nah, ini yang gambar di kanan ini contoh Brown-Smith syndrome. Nah, kapan harus transfusi tukar? Tadi ya, kalau misalkan fototerapinya itu gagal, kita boleh transfusi tukar. Ini tuh prinsipnya sih ngambil volume darah bayi dan nanti diganti dengan plasma dari donor. Nah, indikasinya bila memang bilirubin serumnya itu meningkat lebih cepat, jadi lebih dari 0,5 mg per jam gitu, tiap jamnya. Kemudian juga bilirubin serumnya ada tingkat dalam 2,9 mg per desiliter di bawah ambang batas di mana transfusi tukarnya diindikasikan. Nah, terus juga kalau fototerapi awal gagal. Gagalnya itu memang serum bilirubinnya terus meningkat dalam waktu 6 jam setelah mulai fototerapi. Nah, ini kalau penyulitnya sih, penyulit transfusi tukar ini ke vaskular, nanti bisa ada emboli udara atau trombosis karena kan memang mengambil darah bayi dan memasukkannya ya, jadi takutnya memang ada trombus atau emboli. Kemudian kelainan jantung seperti aritmia, overload, sama henti jantung. Gangguan elektrolit juga bisa seperti hiperkalemi, hiperkalsemi, hipernatremi, kemudian infeksi juga. Kemudian pemberian ASI ini bagaimana kalau misalkan karena breast milk contohnya. Nah, menurut The American Academy of Pediatrics ini tidak menganjurkan penghentian ASI, jadi terus aja harus dikasih gitu minimal 8-10 kali dalam 24 jam. Nah, ini makanya sambil fototerapi tetap ASI-nya itu diberikan. Kemudian juga penggantian ASI karena bisa pakai air putih, air gula, atau susu formula ternyata tidak menurunkan kadar bilirubin, apalagi pada breastfeeding maupun breast milk jaundice gitu. Nah, ini komplikasi yang ditakutkan, kenapa sih bilirubin yang pada bayi yang terlalu tinggi itu harus diturunkan. Karena ini komplikasinya, karena bilirubin indirect itu dia larutnya di lemak gitu. Takutnya nanti menuju ke syaraf pusat di sel-sel otak. Nah, hal ini kita sebut sebagai current icterus. Nah, biasanya terjadi pada bilirubin yang memang tinggi, lebih dari 20 mg per desiliter. Untuk manifestasi klinis akutnya, fase awal bayi dengan ikterus berat bisa tampak letargi, hipotonis, dan refleks isapnya buruk. Kalau misalkan udah fase intermediate, biasanya bayinya udah ada stupor, iritabilitas, dan hipertoni. Lalu fase selanjutnya bisa ada demam, kemudian nangis dengan nada tinggi, lalu ada drowsiness, dan juga ada hipotoni. Nah, kalau sudah kronis, di 1 tahun pertama ini kan sudah telat. Biasanya ada hipotoni dan terhambatnya perkembangan motorik. Setelah 1 tahun bahkan bisa menimbulkan adanya choreoathetosis, balismus, dan tremor. Dan bisa juga tuli neural. Nah, untuk prognosisnya sih secara sebagian besar karena NH ini memang biasanya terjadi secara fisiologis, jadi bonam ya, baik jika tidak ada komplikasi tadi ya, current icterus. Dan prognosisnya buruk jika memang terjadi bilirubin encephalopathy. 75%-nya bisa meninggal, tapi 80%-nya bisa selamat dan mengalami tadi yang fase kronis, ada choreoathetosis bilateral dengan kejang, retardasi mental, tuli, sama bisa ada quadriplegi spastik. Seperti itu.